Halo semua, senang banget nih bisa kembali nemenin Anda di program Buser. Nah, buat ngisi siang teman-teman semua lebih produktif, kita udah siapin berita kriminal kekinian bareng saya Joy Astro. Oke, biar nggak kelamaan, kita mulai aja ya guys program Busernya. Nih guys, bulan suci Ramadan ternyata nggak cukup untuk beberapa orang buat hentiin perbuatan haram jadah mereka. Sering mendapat laporan warga adanya peredaran narkoba di kawasan Bandar Buat, tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang nangkep 3 orang yang diduga pesta narkoba di sebuah kontrakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah kontrakan di Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Didapati dalam kontrakan 3 orang laki-laki sedang asyik pesta sabu. Petugas mengamankan ketika pelaku yang mengaku baru selesai berpesta narkoba. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 1 paket sabu siap edar, 1 alat timbangan dan alat hisap sabu. Masih ada plastik, timbangan kita. Iya kok, punya nggak kok? Nyetak di luar jadinya nengket. Pengungkapan pesta narkoba ini berdasarkan laporan masyarakat karena sering terjadi transaksi dan pesta narkoba di kawasan itu. Ketika peserta pesta narkoba digelandang ke Mapolresta Padang untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang didapat oleh tim operasional di lapangan bahwa ada pesta narkoba di sebuah rumah di daerah Lubuk Kilangan. Setelah satu, tim langsung bergerak dan mengamankan. Awalnya kita berhasil mengamankan 3 orang pelaku dengan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu dan alat hisap. Dan selanjutnya kita boyong ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Informasi dari yang didapat itu tuh benar, tempat itu tuh sering dijadikan pesta narkoba oleh para pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ulfa Musriadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Buat yang kehilangan kendaraan bermotornya, jangan ragu-ragu ya, langsung lapor polisi biar cepat ketangkep tuh maling. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, maling motor diciduk polisi di pinggir jalan habis bawa kabur motor warga. Setelah diselidiki di polisi, doi ini diduga udah beraksi di puluhan TKP sama partnernya. Terus berapa motor curian yang berhasil dilacak polisi? Dan apa polisi berhasil ringkus partner si maling? Mendapati laporan kehilangan sepeda motor dari seorang warga di Kelurahan Cakra Negara Mataram, polisi Resor Kriminal Polresta Mataram mengejar pelaku yang telah diketahui ciri-cirinya Rabu sore. Dari ciri-ciri motor korban yang hilang, polisi meringkus tersangka saat hendak pulang menuju rumah kontrakannya di Kecamatan Sandubaya, Mataram. Tersangka berinisial RA alias Ijal, 35 tahun asal Lombok Utara yang merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor yang diincar karena kembali beraksi di sejumlah TKP. Setelah menginterogasi tersangka, polisi melacak barang bukti pada Rabu malam dan menyita 6 unit sepeda motor tanpa dokumen yang diduga merupakan hasil curian. Polisi menduga tersangka telah beraksi di puluhan TKP bersama seorang rekannya berinisial B yang masih buron. Berawal dari laporan masyarakat terkait tidak pidana curanmor, sehingga kami dari tim unit Ranmor beserta Resmob melakukan surveillance dan melakukan lidik sehingga kita dapat menemukan awal dari 480 berikut dengan motor BB. Dari BB tersebut kami melakukan pengecekan bahwa nokanosin tersebut A1 itu hasil tidak pidana curanmor, sehingga kita melakukan interogasi yang begitu intens sehingga kita dapat menemukan dan mendapatkan nama pelaku utama dari tidak pidana curanmor tersebut. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Nah, buat teman-teman yang lagi banyak beribadah di masjid di masa bulan suci Ramadan ini ya guys, hati-hati bandit-bandit berkeliaran nungguin kita lengah. Di Kota Bengkulu, motor milik jemaah sholat subuh di masjid setempat diembat 2 maling motor yang nggak taunya salah satu dari maling motor itu masih tetangga korban. Ya Allah, tega bener ya. Ini ya? Ya Pak. Nah, Ya Pak. Rozi ya? Ya Pak. Rozi, Ya Pak. kenal kau sama Bobby? Kenal, Pak. Kenal? Tahu. Kenal ya? Kami Ya, Pak. motor kemarin. Ya Pak. Rozi, pelaku curanmor ini luntur sudah kenekatannya buat kabur karena anggota tim Opsnal Macan Ratu Polsek Ratu Agung, Kota Bengkulu. Nggak main-main. Nembak beberapa kali ke udara lihat Rozi yang lagi nongki di warung remang-remang di Pantai Panjang Bengkulu. Sempat ngibrit, nyadar mau diringkus polisi. Nah, nama Rozi ini muncul setelah sebelumnya polisi nangkap dalang ranmor ini, Bobby, yang udah bolak-balik ngendon di sel karena kasus yang sama. Oi, Ya, motor Jupiter yang kau ambil dia Majak Hidayah dari mana? itu di depan Pak. Hah? Ada di depan Pak. Depan mana? Di Depan mana? Tunjukin. Tunjukin. Di mana? Cepat. Kuncinya mana? Kuncinya mana? Kunci. Rupanya Bobby ini yang nyimpen barbuk motor curian di kontrakannya di Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu. Biar nggak keciri, plat nomornya udah diganti sama doi. Tunjukkan mana motornya? Di mana kau taruh? Di pantai. Ini motornya? Motornya mana? Yo, ininya lah, Pak. Inilah, tidak bohong. Ya. Hah? Yo, Benar. benar Pak. Jangan kau bohong ya. Yo, Pak. Ini kuncinya? Yo, ini Ini apa platnya hitam? Ah, diganti Pak. Di mana? Diganti kan buang di jalan. Bang jalan. Benar. Benar. Apes emang nih dua bandit lantaran tuh motor udah ada target pembelinya di wilayah Lintang 4 Lawang, Sumatera Selatan. Keburu kegep sama polisi. Keduanya nyolong motor milik seorang warga yang tengah salat subuh di salah satu masjid di kawasan Jalan Dempo, Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu 15 Januari lalu. Rupanya Bobby, alumni penjara 3 kali ini adalah tetangga korban dan udah amati kebiasaan korban sehingga dengan gampang metik tuh motor. Tersangka utama di Sawah Lebar kita ambil. Terus kita kembangkan, ternyata ada tersangka satu lagi di Pantai Panjang, Pasir Putih. Ini memang pemain lama atau gimana? Ini memang pemain lama, memang residivis, udah keluar masuk penjara. Buat Bobby, penjara bukan barang baru. Ini akan jadi pengalaman keempatnya terkurung dari dunia luar. Buat Rozi yang masih rookie di penjara, welcome to the jungle, man. Semoga betah ya. Ferry Santoso melaporkan dari Bengkulu. Kayaknya udah jadi kebiasaan tiap tahun waktu bulan puasa sampai lebaran. Banyak aja kasus uang palsu beredar. Nah, ini kejadian di Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Rabu malam, pria pengedar uang palsu diciduk polisi di kosannya. Doi ini ternyata udah ngedarin uang palsu lebih dari 50 juta rupiah. Astaga Dragon, hati-hati guys. Yang mau bagi angpau waktu lebaran, jangan main tukar uang sembarangan ya. Pilih tempat tukar uang yang aman aja kayak di bank gitu. Sebuah rumah kos di Jalan Adi Jaya, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung, Rabu malam digerebek polisi. Penghuni rumah bernama Wisnu Kertarajasa ditangkap tanpa melawan. Tersangka merupakan warga Pesawaran Lampung yang sengaja merantau ke daerah ini untuk mengedarkan uang palsu. Dari penggeledahan di kamarnya, polisi menyita 3 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, beberapa bungkus rokok, serta uang asli hasil kembalian dari belanja menggunakan uang palsu. Dari pengakuan tersangka, uang palsu didapatnya dibelinya dari seseorang yang dikenalnya di media sosial. Uang palsu senilai Rp8 juta dibeli tersangka hanya dengan uang asli sebesar Rp1 juta. Selama 2 bulan terakhir, tersangka sudah mengedarkan uang palsu senilai lebih dari Rp50 juta di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung, dan Waikanan. Ya, kita ngeliat di YouTube, di Facebook gitu. Terus? Ya, akhirnya coba-coba beli. Per harganya berapa sih Mas? Beli? Yang belinya ada yang 18. 18 itu seperti apa? 100.000 1 juta dapat 8 juta.
juta. Sudah berapa kali? Udah 6 kali. Jadi yang sudah disebarkan berapa juta sih? 50. 50 juta. Iya. Hasil modusnya dengan cara belanja barang berupa rokok dan dia ambil sisa dari belanja itu sehingga terkumpul berjumlah 736.000. Ya. Itulah BB-nya berupa rokok dan uang. Tersangka merupakan spesialis atau bagaimana, Komandan? Dia sudah 3 kabupaten. Kalau ya termasuk spesialis lah. Jadi ada 3 kabupaten, Pesawaran, Bandar Lampung, dan ini kali terakhir dia tertangkap di Kecamatan Negarabatin, Waikanan. Polisi masih mengembangkan kasus peredaran uang palsu ini dengan memburu si penjual uang palsu. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan peredaran uang palsu, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ari Susanto melaporkan dari Waikanan, Lampung. Siapa yang doyan makan bakso di sini? Jangankan ente, aneh aja doyan banget namanya bakso. Nah, ini ada berita memilukan guys soal perbaksoan. Selasa sore, seorang penjual bakso ditangkap di rumahnya sama polisi. Ini baksonya yang bermasalah apa gimana nih? Nah, biar gak gagal paham, coba ditonton dulu berita berikut ini. Ya lagi, ini kantongan bahan lu nih. Bahan lagi. Udah. Stopnya ya. Bang bakso bernama Andika Sukma Wibowo ini pucet lah mukanya. Waktu polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Lampung ngegerebek doi dan ngebelejetin semua barangnya di rumahnya di Jalan Kencana Indah, Margorejo, Metro Selatan, Lampung. Apa pasal? Bukan karena baksonya yang bermasalah guys. Rupanya doi ini punya gawean lain yang untungnya boleh jadi lebih gede dari jualan bakso. Bandar narkoba cuy. Tuh polisi nemu 7 klip sabu di rumahnya. Jadi profesi ganda babang bakso ini kebongkar setelah warga setempat curiga dengan banyaknya orang tak dikenal bertamu ke rumah tersangka dan bocorinlah ke polisi. Dia kerja sampingannya jual bakso, mungkin untuk kamuflase, tapi dia juga jualan sabu. Modus dia COD, modusnya kalau ada pembeli bertemu di suatu tempat atau mengambil di kediamannya sesuai dengan kesepakatan mereka. Ya, si babang bakso waktu diinterogasi sih ngakunya belum lama jual narkoba. Doi ngaku awalnya cuma jadi pemakai sabu aja bareng temennya. Nah, cuma karena beli sabu mahal dan pengen dapat gratisan, Doi nggak tahan, buka deh outlet sabu barengan jualan bakso di rumahnya. Ya bisa aja hanya sekedar alibi Doi nih. Duh, kesian juga yang udah jadi langganan bakso Bang Andika. Bakal kehilangan banget nih, soalnya kagak mungkin juga kan mesen bakso pakai layanan pesan antar online ke penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Metro Lampung. Mudik lebaran apalagi pakai kendaraan pribadi mesti benar-benar safe nih. Kelayakan kendaraan dari mulai spare part sampai cek oli mesti dilakukan biar aman dan nyaman waktu mudik. Nah, tapi ada yang meresahkan nih guys. Disinyalir ada sejumlah sindikat memproduksi spare part dan oli sepeda motor palsu di musim mudik lebaran ini. Ratusan massa yang tergabung dalam pengurus besar komunitas aktivis muda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, Rabu siang. Mereka mendesak polisi untuk mengungkap sindikat membuat spare part dan oli kendaraan palsu menjelang musim mudik lebaran. Menurut massa, produksi spare part dan oli palsu kendaraan diduga dibuat di wilayah Tangerang, Banten. Rencananya massa akan menggandeng Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum. Jadi kebetulan juga kasus ini juga pernah disidak oleh Wakil Menteri dari Menteri Perdagangan. Itu bukan dalangnya yang disidak, ya itu skala kecilnya saja yang ditutup. Tetapi mereka masih beroperasi, masih banyak dan dalangnya masih beroperasi. Ini buktinya. Saya bisa membeli alat-alat ini. Bayangkan, kalau ini dipakai oleh rakyat se-Indonesia, apalagi sekarang menjelang Lebaran, rakyat Indonesia semua pulang pakai motor. Kalau mereka pakai oli palsu, apa yang terjadi, motor bisa rusak di jalan. Kasihan rakyat Indonesia selalu ditipu. Ya, jadi kita minta Mabes Polri untuk menindak tegas para pembuat oli palsu ini. Sebelumnya pada April 2023 lalu, Kementerian Perdagangan, TNI, dan Polri pernah mengungkap pabrik pembuatan oli palsu di wilayah Tangerang, Banten. Dari pengungkapan tersebut, Kemendak menyita barang bukti produksi oli palsu senilai 16,5 miliar rupiah. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta.
Wah, habis deh berita buser hari ini. Tapi nggak usah kecewa guys, besok kita masih nongol lagi kok dengan berita kejahatan khas buser. Pantengin ya, jangan lupa waspada terus, celah kejahatan selalu ada dan nggak pernah pandang bulu pilih korbannya. Saya Joy Astro pamit, ciao.